Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi ini kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita masih ada di acara Renungan Pagi edisi 21 April 2023. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayat yang ke-43 demikian. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus padanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Menjadi murid Kristus. Saudara-saudaraku, bagaimanakah kita ingin dikenali? Apa yang harus kita andalkan begitu kita akan memperkenalkan diri kita? Pada umumnya orang akan memperkenalkan dirinya, "Saya keturunan dari si A, si B," menyebut nenek atau kakek atau dari daerah mana kita berasal. Kemudian kecenderungan manusia adalah melibatkan diri di dalam segala kegiatan yang menguntungkan dirinya. Dari keturunan manapun, pekerjaan apapun yang dia gumulkan atau cita-cita apapun, selalu mempertimbangkan sesuatu yang akan memenuhi kebutuhannya, sesuatu akan memenuhi keinginannya atau cita-citanya ketika ia memilih untuk mengerjakan sesuatu hal. Kayak misalnya sekolah mana, pendidikan mana, dokter, atau pelayanan apapun yang dikerjakan dalam hidup ini. Saudara sekalian, ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, ia diperkenalkan penulis Injil Yohanes bukan sebagai pemimpin besar atau pemimpin sukses, bukan juga jabatannya apa, dari keturunan apa. Ia juga tidak diperkenalkan oleh Yohanes dengan sederet keunggulan-keunggulan yang ia buat. Tetapi Yohanes memperkenalkan dia sebagai anak domba Allah. Tidak pernah ada seorang pun di dunia ini yang diperkenalkan sebagai anak domba. Saudara sekalian, anak domba berkaitan dengan kurban.
Sebagai orang Israel sejati, mereka semua sangat familiar mendengarkan anak domba. Anak domba identik dengan kurban. Maka ketika Yesus ingin diperkenalkan sebagai anak domba, saudara sekalian, itu berarti bahwa menjadi murid Yesus sangat terkait dengan anak domba sebagai korban. Sebab menjadi murid Yesus bukanlah menjadi pengikut sebagai pemimpin besar, atau yang sukses, atau yang memenuhi kriteria sesuai dengan yang sudah ditetapkan masyarakat umum. Meskipun Yesus memiliki semua itu, tapi ternyata Yesus ingin lebih dikenal sebagai anak domba Allah. Dan karenanya saudara sekalian, mengikut Yesus adalah mengikut orang yang tujuan hidupnya menjadi kurban. Maka mengikut orang yang tujuan hidupnya menjadi kurban, itu berarti kita pun sama teradopsi dengan tujuan hidup dari siapa yang kita ikuti. Maka murid Yesus atau siapa yang menyebut diri pengikut Kristus harus siap menderita bahkan sampai mati. Wow, saudara sekalian, tentu ini berat, bukan? Meskipun ada sukacita di dalamnya, namun kerelaan untuk menderita seperti Yesus adalah kualifikasi utama menjadi muridnya. Tentu saudara sekalian, kalimat ini tidak dimaksudkan bahwa murid Kristus juga harus mati sama seperti gurunya. Bukan begitu. Tetapi prinsipnya sama, adalah menjadi murid Kristus berarti kita memiliki kerelaan untuk menderita bagi misi Yesus Kristus di bumi ini. Ada banyak orang yang suka disebut murid Kristus atau pengikut Kristus. Dan karenanya mereka dengan bangga memperkenalkan slogan-slogan sebagai milik Kristus, atau menggunakan tanda-tanda salib, entah tato, entah kalung, entah apapun, sebagai identitas murid Kristus. Saudara sekarang ternyata tidak sampai di sana. Bukan hanya itu, pengenalan secara lahiriah. Sebab hidup Kristen bukan untuk mendapatkan kemudahan dan segala berkatnya yang membahagiakan. Kadang-kadang berkat Tuhan tidak membahagiakan. Bahkan kadang penderitaan Tuhan pakai untuk memberkati hidup kita. Dengan itu kita akan memiliki kehidupan rohani yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun ia harus berkorban dalam pelayanan dan panggilan hidupnya. Tidak menghitung konteks untung ruginya. Saudara sekalian, hal ini berarti bahwa ketika kita ingin menjadi murid Kristus, berarti kita siap untuk menjadikan hidup ini sebagai persembahan. Menjadikan hidup kita sebagai pelayan, bukan untuk mendapatkan upah, tapi pengabdian hidup. Saudara sekalian, apakah tujuan hidup kita selama ini? Apakah telah kita korbankan atas nama Kristus dalam kehidupan kita? Setiakah kita dan siapkah kita untuk membayar harga sebagai murid Kristus? Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak pada pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu. Anak domba Allah yang telah turun ke dunia telah menjadi pengantara hidup kami dengan Bapa. Telah menjadi guru kami, telah menjadi panutan, dan telah menjadi Tuhan kami. Terima kasih karena Tuhan memanggil kami. Terima kasih karena Tuhan memilih kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memberi kami berkat yang tak terduga oleh pikiran-pikiran kami. Karena itu Bapa, kami serahkan hidup dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Tolonglah kami supaya kami menjalani kehidupan ini dengan segala kesetiaan, terus menjadi pengikut Kristus, berjalan di belakang Kristus, mengikuti arahnya kemana Ia pergi. Dan ketika Tuhan memanggil kami juga untuk menjadikan hidup ini sebagai kurban, tolonglah kami Bapa, supaya kami mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan hidup yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Engkau melihat segala kebutuhan umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi ini. Dalam kondisi dan keadaan serta keterbatasan mereka ya Tuhan,
tolonglah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang terus mengeluh kepadamu, dengarkan doa mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan. Dan yang bersuka cita bawalah mereka untuk bersyukur dari hati nurani yang dalam. Untuk memuliakan Bapa yang adalah juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.